Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agnes dari SMK Strada 2, kelas 12B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PKM atau biasa disebut dengan Proyek Kerja Mandiri. Materi yang akan saya bahas pertama, pengertian proyek kerja mandiri. Kedua, materi yang ada dalam proyek kerja mandiri. Ketiga, cara pelaksanaannya. Keempat, kesan dan pesan. Apa itu PKM? PKM adalah suatu proyek kegiatan pengembangan dan perluasan kerja yang dilakukan kepada peserta didik secara individu. SMK Strada 2 menerapkan PKM karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat kota Jakarta menjadi tidak efektif untuk melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan. PKL tahun 2020-2021 diganti menjadi PKM. PKM wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK Strada 2 karena merupakan salah satu syarat dari kelulusan. Materi yang ada dalam proyek kerja mandiri. Yang pertama, jasa dagang dan manufaktur atau biasa kita kenal dengan nama JDM. Kedua, Mayop Accounting. Ketiga, spreadsheet. Dan yang keempat, laporan. Pertama, jasa dagang dan manufaktur. Materi ini mempelajari tentang siklus akuntansi dari bukti transaksi sampai neraca saldo setelah penutupan. Pada saat mengerjakan siklus akuntansi, seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Perusahaan yang kita bahas adalah perusahaan dagang. Kedua, Mayop Accounting. Mayop Accounting adalah sebuah aplikasi akuntansi yang dipakai untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan secara lengkap, cepat, dan akurat. Materi Mayop ini membahas tentang siklus akuntansi dari mengentri bukti transaksi sampai laporan keuangan. Ini tampilan awal saat membuka aplikasi Mayop Accounting. Kemudian, ini tampilan Command Center pada aplikasi Mayop Accounting. Yang ketiga, spreadsheet. Spreadsheet adalah lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi atau data lain dalam baris dan kolom. Materi ini membahas tentang rumus-rumus yang dipakai pada aplikasi Microsoft Excel. Dan yang keempat adalah laporan. Laporan adalah sebuah bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun tertulis. Laporan ini berisi hasil dari pembelajaran PKM yang dibuat di akhir setelah PKM selesai dilaksanakan. Laporan ini disusun dengan rapi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta terstruktur. Cara pelaksanaannya. Pertama, seluruh siswa diberikan format akuntansi beserta dengan jadwalnya. Kedua, PKM dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ketiga, pengumpulan tugas paling lambat di hari Minggu agar tidak terganggu dengan pembelajaran jarak jauh atau sekolah online. Dan yang terakhir, dilaksanakan secara individu di rumah masing-masing. Yang keempat, kesan. Saya sangat senang dapat menyelesaikan PKM ini dengan baik. Saya memperoleh banyak ilmu dari para guru produktif, baik dari segi teori maupun praktek. Di sini saya juga diajarkan betapa pentingnya waktu, karena deadline tugas yang cepat sehingga saya harus mengumpulkan tugas dengan cepat. Selain itu, saya juga lebih memahami tentang siklus akuntansi, mengentri pada aplikasi Mayop, dan rumus-rumus pada spreadsheet, serta cara menyusun laporan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pesan untuk seluruh siswa yang akan melaksanakan PKM selanjutnya. Yang pertama, utamakan kejujuran. Jika tidak mengerti, sebaiknya bertanya kepada guru produktif atau kepada teman. Jangan menyontek. Kedua, disiplin dalam mengisi absen, hadir dalam Zoom atau Google Meet, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketiga, berusaha. Tidak apa-apa jika salah mengerjakan, setidaknya sudah berusaha daripada menyontek. Dan yang terakhir, jangan malas.
Walaupun PKM dilaksanakan hari Sabtu, tapi kita harus tetap produktif. Sekian dari presentasi saya hari ini. Maaf bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.